Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Mishokalani dengan NIM 2281050051. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis regresi logistik menggunakan SPSS dan interpretasi outputnya. Analisis regresi logistik merupakan suatu analisis regresi yang memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap Y. Yang membedakan dengan analisis lain yaitu data regresi logistik pada variabel dependen yang digunakan harus berskala dikotomi atau data kategorikal. Nah, analisis regresi logistik ini hampir mirip dengan analisis regresi variabel dummy. Yang membedakannya, kalau analisis regresi logistik variabel dependen yang datanya kategorikal, kalau analisis regresi variabel dummy, variabel independennya yang datanya kategorikal. Dalam melakukan analisis regresi logistik ini, tidak diperlukan uji normalitas ya teman-teman. Nah, untuk persamaan regresi logistiknya bisa teman-teman perhatikan ya pada gambar tersebut. Oke, selanjutnya kita langsung saja mulai analisis regresi logistik menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah mempunyai data dari sebuah judul penelitian pengaruh pelayanan, kualitas produk, jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Bisa teman-teman lihat di situ sudah ada data untuk pelayanan, sudah ada data untuk kualitas, sudah ada data untuk jaringan, dan sudah ada data untuk kepuasan pelanggannya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya ya teman-teman. Nah, sudah terbuka aplikasi SPSS-nya. Langkah awal, kita pergi ke variabel view, kemudian kita masukkan variabel X dan variabel Y-nya. Karena dalam judul variabel X-nya ada 3, jadi kita masukkan 3 variabel X, yaitu X1, kemudian X2, kemudian X3. Selanjutnya kita masukkan variabel Y. Untuk tipe dan wide-nya kita tidak ubah apa-apa, kemudian kita ke desimal ubah sampai angka 0. Selanjutnya kita beri label untuk setiap variabelnya. Variabel X1 untuk pelayanan, kemudian variabel X2 untuk kualitas produk, variabel X3 untuk jaringan internet, dan variabel Y untuk kepuasan pelanggan. Karena dalam analisis regresi logistik ini variabel Y-nya merupakan data kategorikal, maka untuk kolom values-nya kita beri tanda. Klik kolom values di variabel X, kemudian kita klik titik 3. Kemudian kita isi value dan labelkan untuk tidak puas, kemudian klik add. Kita isi value lagi untuk 1 dan labelkan puas. Kemudian klik add, selanjutnya klik OK. Selanjutnya kita ke measure untuk X1, X2, dan X3 yaitu scale, untuk Y yaitu nominal. Karena pada variabel view-nya kita sudah isi semua, kemudian kita pindah ke data view. Nah, pada data view kita copy paste aja datanya dari Excel yang tadi. Kita copy paste datanya semua mulai dari pelayanan, kualitas produk, jaringan, dan kepuasan pelanggan. Kita blok semua datanya, kemudian Ctrl C, terus pindah ke SPSS data view, kemudian Ctrl V. Nah, datanya sudah kita pindahkan semua ke aplikasi SPSS-nya di data view ya teman-teman. Di sini variabel X1 untuk data pelayanan, variabel X2 untuk kualitas produk, variabel X3 untuk jaringan internet, dan variabel Y untuk kepuasan pelanggan.
Selanjutnya bisa kita mulai untuk analisisnya. Pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih yang regression, selanjutnya pilih yang binary logistik. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu untuk variabel Y ke kolom dependent, untuk variabel X1, X2, dan X3 ke kolom covariate. Selanjutnya kita klik option, kita checklist bagian Hosmer-Lemeshow goodness of fit dan iteration history. Nah, ini tuh bertujuan untuk melihat nilai Hosmer-Lemeshow dan iterasinya. Jadi di analisis regresi logistik ini ada iterasinya ya teman-teman, ada step by stepnya. Jika sudah di checklist, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini merupakan output dari regresi logistik. Nah, di sini ada tabel case processing summary, ada tabel dependent variable encoding, ada tabel block beginning block yaitu iteration history, ada tabel classification table, kemudian ada variable in the equation, variable net in the equation, kemudian ada block 1 metode enter, ada iteration history juga, terus ada omnibus test, selanjutnya ada model summary, ada Hosmer and Lemeshow test, kemudian ada konvergensi, kemudian ada classification, terakhir ada variable in the equation. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dan menginterpretasikan tabel-tabel yang berada di output analisis regresi logistik tersebut. Nah, judulnya sudah ada nih, yaitu pengaruh pelayanan, kualitas produk, dan jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Di sini hipotesisnya ada 3. Yang pertama, yaitu H1 diduga pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, yaitu H2 diduga kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, yaitu H3 diduga jaringan internet berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, langsung saja, yaitu yang pertama, kita fokus pada tabel Case Processing Summary. Pada tabel ini bisa kalian perhatikan pada kolom N. Nah, di N itu ada nilai 55. Itu artinya data yang kalian masukkan itu berjumlah 55 atau respondennya ada 55 ya teman-teman. Nah, 55 ini sebagai sampel. Selanjutnya, fokus pada tabel Dependent Variable Encoding. Nah, pada tabel ini menandakan untuk kode-kode yang sudah dimasukkan pada variabel Y tadi, yaitu 0 untuk tidak puas dan 1 untuk puas. Kemudian kita ke blok 0. Di sini ada step 0 dan iterasinya ya teman-teman. Nah, iterasinya itu ada 3. Pada tabel ini, variabel X-nya belum kita masukkan ya teman-teman. Selanjutnya, coba kita fokus pada kolom negatif 2 log likelihood ya teman-teman. Nah, disitu kan didapatkan nilai negatif 2 log likelihood-nya 74,767. Untuk kriteria pengujiannya yaitu yang pertama, nilai negatif 2 log likelihood kurang dari chi-square tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Yang kedua, nilai negatif log likelihood lebih dari chi-square tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Nah, untuk mengetahui chi-square tabelnya, kita harus mencari nilai DF-nya dulu. Di sini untuk mencari nilai DF yaitu caranya N dikurangi 1. N ini sebagai sampel ya teman-teman. Tadi sampelnya ada 55. Jadi 55 dikurangi 1 sama dengan 54. Nah, nilai 54 ini kita cari pada tabel nilai kritis chi-square-nya. Kita buka tabel nilai kritis chi-square-nya, kemudian kita cari pada yang ke 54 di kolom 0,05 ya teman-teman. Nah, diperoleh
nilai chi-square tabelnya sebesar 72,153216. Berarti berkesimpulan bahwa nilai negatif 2 log likelihood lebih dari chi-square tabel. Tadi kan nilai negatif 2 lognya kan 74,767, nilai chi-square tabelnya kan 72,153216. Jadi 74,767 lebih besar dari 72,153216. Artinya, model sebelum dimasukkan variabel X itu belum memenuhi syarat uji ya teman-teman. Selanjutnya, kita fokus pada tabel variable in the equation. Maksud dari tabel ini yaitu, sebelum variabel X dimasukkan dalam model, mendapatkan nilai B atau koefisien beta sebesar 0,330, sedangkan ODDS ratio atau XB sebesar 1,391 dan nilai signifikansinya dari uji Wald sebesar 0,227. Kemudian kita masuk pada blok 1. Kita fokus pada tabel iteration history. Nah, pada tabel tersebut ada step 1 dengan 5 iterasi. Kalau pada tabel ini, kita sudah memasukkan variabel independen atau variabel X-nya ya teman-teman. Nah, sama seperti pada di blok 0, di blok 1 juga kita fokus pada nilai negatif 2 log likelihood ya teman-teman. Diperoleh nilai negatif 2 log likelihood-nya 58,310. Nah, untuk kriteria pengujiannya yaitu yang pertama, nilai negatif 2 log likelihood kurang dari chi-square tabel, berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Yang kedua, nilai negatif 2 log likelihood lebih dari chi-square tabel, berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Untuk mencari nilai chi-square tabelnya hampir sama dengan yang tadi, cuma bedanya kalau di blok 1 ini dikurangi dengan K. Jadi DF sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. Dengan N yaitu 55, K sama dengan 3. K ini berarti dari banyaknya variabel independen ya teman-teman. Jadi 55 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 51. Nah, kita cari pada tabel yang ke-51 dan di kolom 0,05. Didapat chi-square tabelnya yaitu sebesar 68,669294. Jadi, nilai negatif 2 log likelihood kurang dari chi-square tabel. Tadi nilai negatif 2 log likelihood-nya kan 58,310. Nilai chi-square tabelnya 68,669294. Berkesimpulan, model sesudah dimasukkan variabel X sudah memenuhi syarat uji. Nah, lanjut pada tabel Omnibus Test of Model Coefficient. Interpretasi tabel ini yaitu kriteria pengujian nilai signifikansi kurang dari 0,05 berkesimpulan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama. Diperoleh nilai signifikansi pada tabel omnibus yaitu 0,001 yang berarti kurang dari 0,05, maka berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Kemudian kita pindah pada tabel model summary. Pada tabel ini kita fokus pada nilai Nagelkerke R-square. Diperoleh nilai Nagelkerke R-square pada tabel model summary-nya yaitu 0,348. Artinya, sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau simultan sebesar 34,8%. Nah, lanjut pada tabel Hosmer and Lemeshow test. Interpretasinya yaitu kriteria. Dikatakan baik jika nilai signifikansinya lebih dari 0,5. Ternyata pada tabel Hosmer and Lemeshow test itu diperoleh nilai signifikansinya 0,113. Artinya lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel.
Kemudian kita lanjut pada tabel variables in the equation. Pada tabel ini kita fokus pada nilai signifikansi setiap variabel X-nya. Untuk interpretasinya, kriteria pengujian, nilai signifikansinya kurang dari 0,05 berkesimpulan berpengaruh secara parsial. Nah, kita lihat nih di satu-satu nilai signifikansi variabel X-nya. Untuk X1, nilai signifikansinya sebesar 0,002, artinya kurang dari 0,05. Berarti pelayanan itu berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. H1 berarti diterima. Selanjutnya kita lihat nilai signifikansi untuk X2 atau variabel kualitas produk. Nah, nilai signifikansi di X2 itu sebesar 0,614 yang artinya lebih dari 0,05. Maka kualitas produk itu tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Berarti H2 ditolak. Lanjut, kita fokus pada nilai signifikansi untuk X3 atau variabel jaringan internet. Nah, diperoleh nilai signifikansi untuk X3-nya yaitu 0,189, artinya lebih besar dari 0,05. Maka jaringan internet ini tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. H3 berarti ditolak. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini tentang analisis logistik dan cara mengolahnya di SPSS. Gimana? Seru kan? Ternyata analisis statistik itu nggak harus bikin pusing, asal kita tahu langkah-langkahnya semua jadi logis dan terstruktur. Oke, cukup sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.